فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik sahabat pecinta ilmu tajwid, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada pelafalan huruf zai. Setiap huruf hijaiyah memiliki tempat-tempat keluarnya yang dinamakan dalam ilmu tajwid yaitu makharijul huruf. Selain tempat keluar, juga huruf-huruf hijaiyah pun memiliki tata cara pelafalan yang disebut dengan sifat. Nah, huruf-huruf hijaiyah memiliki sifat-sifat di dalam melafalkan. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan di dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran adalah perlu mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf tersebut dan perlu mengetahui atau mempraktikkan sifat-sifat tata cara dilafalkannya huruf tersebut. Yang akan kita bahas kali ini adalah huruf zai. Di mana huruf zai dikeluarkan? Huruf zai yaitu dikeluarkan melalui ujung lidah mengenai atau ujung lidah menghadap atau mendekat, ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bawah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn al-Jazari dalam matannya, yakni Al-Muqaddimah al-Jazariyah, dikatakan di situ was-safir mustaqid min huwa min fawqi thanayas sufla. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, yang perlu kita urai di sini adalah bahwasanya makna fauqa di sini ada dua. Yang pertama bermakna torf, yaitu ujung yang tadi saya sampaikan, ujung gigi seri bawah. Kemudian makna yang kedua yaitu di sini baina al-tarafain, yaitu di antara dua ujung gigi seri bawah maupun atas. Jadi di sini saya ulangi sekali lagi, tempat keluarnya huruf zai yaitu ujung lidah ada dekat di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Ketika zai dilafazkan, perhatikan za, zi, zu, za, zi, zu. Sambil merasakan sahabat ketika melafazkan huruf zai, ujung lidah disiapkan untuk menghadap atau mendekati antara gigi seri bawah maupun atas. Kita sama-sama untuk mengulangi pelafalan za, zi, zu. Di sini perlu diperhatikan memposisikan lidah atau tempat keluarnya zai tanpa harus mendahului suara, yaitu contoh seperti za, zi, tanpa ada suara terlebih dahulu yaitu e. Di sini ketika zai dilafazkan maka beriringan pula untuk meletakkan atau memposisikan tempat keluarnya zai itu sendiri. Sekali lagi dicontohkan za, sama-sama sahabat, za, zi, zu, atau baz, biz, buz. Adapun begitu cara melafalkan atau tempat dikeluarkannya huruf zai. Adapun untuk melafalkannya itu yang dikatakan sifat di dalam ilmu tajwid yaitu pertama, zai itu memiliki sifat namanya bahwa di dalam ilmu tajwid makna atau artinya adalah tertahannya nafas. Jadi zai itu dikeluarkan murni, sempurna oleh suara tanpa diiringi oleh nafas. Tidak boleh zai itu dikeluarkan dengan beriringan nafas. Contoh za, 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 ada nafasnya tidak boleh. Akan tetapi di sini zai bersifat jahar. Za, di, zu, murni tanpa ada nafas yang harus dikeluarkan. Kemudian sifat berikutnya zai juga memiliki sifat yaitu rokhawah. Rokhawah dalam ilmu tajwid diartikan adalah mengalirnya suara. Jadi za ketika dilafazkan, zai ketika dilafazkan itu tidak boleh dengan suara yang terhentak atau suara yang ditahan. Misalnya contoh za, za, tetapi zai itu dialirkan suara. Contoh pada misalnya ketika zai kondisi sukun atau bertasydid, baz, dia mengalir, suaranya tetap ada baz atau biz ataupun bazza, tidak boleh diputus dengan suara seperti baz, baz, baz atau bazza, tidak. Akan tetapi di sini sifatnya adalah mengalir
atau rokhawah, disebut rokhawah. Sekali lagi dicontohkan cara melafazkan sifat rokhawah yang secara benar adalah baz, biz, atau buz, atau ketika bertasydid bazza, bizza, buzza, dan seterusnya. Kemudian sifat berikutnya yaitu ada namanya sofir, seperti yang tadi saya utarakan pada matanya was sofir. Nah, zai ini adalah merupakan huruf yang memiliki sifat sofir. Yaitu sofir di sini berarti adalah desis, namun tidak mengandung nafas. Berbeda desis antara huruf zai dengan desis huruf sin. Huruf sin ketika dilafazkan itu beriringan dengan nafas atau keluarnya nafas, yaitu sasi. Adapun zai tidak boleh beriringan dengan nafas. Jadi desis yang dihasilkan oleh huruf zai itu sendiri adalah murni tanpa adanya nafas. Sekali lagi dicontohkan za, zi, zu, baz. Tidak boleh berubah menjadi za, zi, ataupun zu, ataupun baz. Terakhirnya terdapat nafas baz. Tidak, itu adalah salah. Yang betul adalah tanpa nafas. Cukup suara yang diiringi oleh desis saja tanpa diiringi nafas, yaitu baz, biz, dan buz. Selanjutnya selain sifat sofir dan rokhawah serta jahar itu, zai juga memiliki sifat namanya istifal dan infitah. Istifal di sini berarti adalah tidak boleh menaikkan lidah ke langit-langit atau kondisi lidahnya itu tetap pada posisi semula. Contoh, za tidak boleh karena zai memiliki sifat istifal, yaitu zai dilafazkan secara mendatar, za, zi, dan infitah. Infitah yakni berarti terbuka atau membuka pita suara, tidak boleh menekuk, tidak boleh menghimpit pita suara. Contoh menghimpit pita suara, wa, mengeluarkan suara menjadi sedikit, tidak dibuka. Sedangkan infitah artinya sendiri adalah terbuka, jadi pita suara itu harus dibuka. Sekali lagi dicontohkan pelafalan huruf zai, di mana di situ sifatnya adalah jahar, yaitu tertahannya nafas. Kemudian rokhawah, mengalirnya suara, dan sofir yaitu tadi keluarnya desis atau mendesis namun tanpa diiringi oleh nafas, istifal dan infitah. Sekali lagi diulangi, za, kita sama-sama sahabat, za, zi, zu, atau baz, biz, buz, ataupun bazza, bizza, buzza. Sekali lagi dikatakan atau sekali lagi disampaikan bahwasanya zai tidak boleh dilafazkan beriringan dengan nafas. Seperti yang tadi dicontohkan di akhir bahwasanya pelafalannya yang pertama menggunakan zaid kemudian berakhir dengan s. Itu kalau dimisalkan pada huruf kapital ya, pada huruf Latin. Tetapi pada hakikatnya sejatinya huruf hijaiyah tidak akan pernah sama dengan huruf Latin itu sendiri. Cuma di sini adalah sebagai perumpamaan saja. Namun dikatakan perumpamaan juga salah ya. Akan tetapi untuk memperjelas suara, untuk membedakan antara desis yang murni dengan desis yang diiringi oleh suara nafas. Contoh, baz itu adalah salah. Biz berakhir dengan nafas, tetapi yang benar adalah baz, biz, buz. Atau dicontohkan dalam satu ayat yaitu surat Al-Zalzalah misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka tidak boleh dilafazkan dengan idza zulzilatil ardu zilza menjadi ada nafas di akhirnya, tidak boleh. Yang sempurna desis itu tanpa diiringi dengan nafas. Maka itulah sahabat cara melafalkan huruf zai. Berikut dengan tempat keluarnya huruf zai dan sifat-sifat yang terkandung dalam huruf zai itu sendiri.